Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat part sederhana di SolidWorks ya. Oke, langsung saja kita masuk ke SolidWorks. Nah, dapat dilihat ya, di sini front plane-nya, top plane-nya ke sini kita buat dari right plane aja ya. Kita buat seperti ini bentuknya. Kita buat dari setengahnya, tengah-tengah ini. Caranya mudah, kita klik dari right plane, kita klik kanan, klik sketch. Nah, saya ingatkan lagi, saya di sini menggunakan 1 mm di sini ya. Kemudian kita dari center tengah ini kita tarik ke atas ini dan seperti ini saja. Nah, kemudian kita berikan ukuran dimensi ini ya. Yang kita ambil yang paling face yang paling atas ini ya. Ini dan ini. Jadi setengah dari 75 yaitu 75 ya, berarti 37,5. Nah, kita buat setengahnya saja ya. Nanti kita mirrorkan agar lebih mudah. Kemudian panjang ini sampai center ini yaitu face yang terluar dengan ini itu 135 dibagi 2 yaitu 67,5. Nah, seperti ini. Kemudian lebar ini itu 10 mm. 10 mm dan kita offsetkan terlebih dahulu dengan ketebalannya cukup 10 mm ya sini. Dilihat ketebalan 10 mm, jadi kita offsetkan itu parameternya 10 mm, kita klik line yang ini. Nah, arahnya kita balik ke arah kiri ya, karena kita membuat sketch dari sketch yang ini. Jadi kita klik reverse dan klik OK. Dan kita hubungkan line pada ujung sini dan ujung ini. Nah, setelah itu kita mirror entities, kita clear selection dulu. Kemudian mirror entity mirrornya kita klik kiri pada mouse ya. Kita tahan, kita blok semuanya. Klik kiri pada mouse, kita blok semua line. Kemudian mirror aboutnya kita pilih yang top line. Nah, otomatis akan termirror ke bawah ini. Klik OK. Nah, jika kita ingin mengeceknya di sini ya, maka 135 ya. Oke, karena kan setengahnya dari 67,5. Ini juga line ini dengan line ini jalan 75 mm ya. Ini 75 mm karena kita membuat setengahnya ya dari fitur mirror. Kemudian kita ke feature, kita dengan extrude boss. Nah, arahnya kita ganti ke mid plane saja di sini. Kemudian panjang dari extrude bossnya itu 90 mm. Kita rubah ukurannya di sini itu 90 mm dan klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita membuat seperti ini ya, seperti ini. Caranya kita kembali ke right plane, kita berubah ke top plane ya. Ini arah top line ya, jadi kita berubah, jadi kita dari top line kita klik kanan, klik sketch. Nah, seperti ini. Kita buat circle, 2 buah circle ya, dengan R20, berarti diameter lingkaran yang besar ini adalah 40 karena R20 ini, dan diameter dalamnya yaitu 20 mm. Kemudian jarak center ini dengan face yang ini. Nah, center ini dengan face yang ini yaitu 45 mm. 45 mm. Face yang ini ya dengan center ini 45 mm. Nah, pastikan circle yang lingkaran besar ini kita klik kontrol dengan line yang face yang paling ujung, face yang ini kita buat make tangan lah, agar sejajar dengan ini ya, face yang terluar ini. Baru kita buat line, kita hubungkan line ini dengan line ini. Nah, otomatis ini lurus ya, vertikal, otomatis sudah make tangan ya, sudah terhubung bersinggungan. Kemudian kita buat line juga ini dengan ini. Kemudian line ini klik kontrol dengan lingkaran yang besar yang diameter luarnya, kita buat make tangan juga agar garisnya bersinggungan ya, antara line yang vertikal yang ini dengan diameter lingkaran yang besar ini. Kemudian setelah itu kita hapus saja trim entities untuk circle diameter yang besar ini, yang bawah. Nah, seperti ini, dan kita hubungkan line
yang ini ujung sampai ujung sini. Kemudian kita ke feature, kita tinggal extrude boss karena semua ukuran kita sudah masukkan dengan ketebalan 75 mm ya. Arahnya mid plane juga, ini directionnya. Kemudian panjang extrude bossnya itu 75 mm. Nah seperti ini, arahnya jangan lupa mid plane dan klik OK. Nah otomatis seperti ini ya. Kemudian kita membuat rib terlebih dahulu yang bagian tengah ini dengan ketebalan rib 6 mm. Jadi kita ke top plane lagi, kita klik sketch. Nah kita buat line dari ujung sini sampai lingkaran yang terluar ini. Dari line ini yang miring kita klik Ctrl, kemudian pilih yang circle yang diameter 40 tadi yang terluar, kita buat make tangan. Nah agar kedua line ini terhubung bersinggungan ya antara setengah lingkaran ini dan lainnya ini. Nah, sudah make tangan, kemudian kita buat feature, kita buat rib. Nah seperti ini ya. Ini kan anaknya panah keluar. Nah kita balik agar ke dalam. Jadi kita klik flip material side. Kemudian rib ini memiliki ketebalan 6 mm ya. Jadi kita rubah ukurannya sini 6 mm. Kita center tengah. Arahnya sudah benar, thicknessnya ya tengah ini. Dan klik OK. Nah otomatis dapat dilihat seperti ini. Dari isometric view seperti ini ya, sesuai dengan gambar yang ini. Kemudian kita buat rib yang terlihat dari front plane ini ya, rib seperti ini. Jadi kita buat rib ini jaraknya ya, face ini, rib ini dengan ini adalah 37 mm. Jadi kita buat saja ke feature, kita ke reference geometry, kita buat sebuah plane baru, kita klik plane. First reference-nya kita pilih face yang paling depan ini ya, yang ini, face yang ini, yang paling ujung. Kemudian kita balik ke dalam ya, flip offset dengan jarak 37 mm ya. 37 mm di sini kita ubah ukurannya 37 mm. Seperti ini ke dalam ya. Kemudian klik OK. Kemudian kita sketch pada plane yang kita buat baru saja. Kita sketch plane 1 yang ini. Dan kita buat line, kita buat rib ya, ujung sini dan ujung sini. Kemudian kita ke feature, jadi kita buat rib. Nah ini kan arahnya kan dua arah ya, setengah ya. Sedangkan kita buat plane-nya jaraknya 37 mm itu face rib yang ini, yang sebelah sini. Jadi thickness-nya kita klik pilih yang ini, second side. Nah jadi ketebalannya ke arah sana ya, dengan ketebalan ribnya 6 mm, 6 mm. Dan klik OK. Nah seperti ini. Kemudian ini kita hide-kan saja plane-nya. Setelah itu kita mirrorkan rib ini ke bagian bawah ini ya. Caranya kita klik mirror, feature the mirrornya kita pilih rib yang baru kita buat, rib 2 yang ini. Kemudian mirror face atau plane-nya kita pilih yang top plane dan klik OK. Nah otomatis akan termirror ke bawah ya. Nih feature-nya. Kemudian dari face yang ini kita buat sebuah lubang ya. Kita klik sketch. Ada 4 lubang dengan ukuran diameternya 12 sama ya. Kita pilih circle ya, seperti ini, seperti ini. Kemudian pastikan center circle ini, klik Ctrl dan center ini kita buat make horizontal karena lurus ini ya, lurus sejajar lubangnya dan ukurannya sama. Jadi kita klik ini, circle ini, klik Ctrl dan circle ini kita buat make equal harus sama. Jadi jika diberi dimensinya di sini, dimensinya kan 12 mm, maka di sini juga akan mengikuti ya diameter 12 karena sudah dibuat make equal. Nah seperti ini 12 mm. Kemudian jaraknya ya, yang ini dengan ini, center ini dengan face yang ini ada 20 mm. Face ini dan ini 20 mm. Dan jarak center ini dengan center lingkaran yang ini yaitu jaraknya 50 mm. 50 mm ini.
Kemudian dapat kita lihat ya, jarak sini dengan sini caranya mudah, kita tinggal kurangkan 135 dikurangi dengan 105 kan 30. Jadi setengahnya, berarti jarak ini dengan sini adalah 30 dibagi 2, 15 mm. Ini kan face ujung ini dengan ujung kan 135, sedangkan center ini dengan center lingkaran yang ini yang bawahnya yaitu 105. Berarti 135 dikurangi 105 kan 30. Nah, 30 dibagi 2. Nah, 15. Jadi face ini dengan center ini itu 15 mm. Jadi kemudian setelah itu kita mirrorkan, mirror entities, entities to mirrornya kita pilih dua circle yang ini. Kemudian mirror aboutnya kita pilih yang top plane. Nah, kita mirror ke bawah dan klik OK. Kita dapat mengeceknya ya, center ini dengan center ini jaraknya itu 105. Nah, sesuai dengan ini ya, center lingkaran ini dan center lingkaran yang bawahnya itu 105. Nah, sudah sesuai dengan ini. Kemudian kita tinggal buat lubang ke feature extrude cut. Nah, arah jaraknya kita pilih yang true all, tembus semuanya dan klik OK. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, agar tampilan lebih menarik kita berikan warna ya. Kita blok semuanya feature. Kemudian kita berikan warna, misalkan warnanya nah, coklat muda ya, dan klik seperti ini. Nah, udah jadi. Sekian pembahasan dari saya bagaimana cara membuat sebuah part sederhana di SolidWorks untuk belajar SolidWorks bagi pemula ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.